Halo guys, selamat datang di Rekapin. Rekap kali ini adalah sebuah film berjudul Battleground. Silahkan nikmati, awas spoiler, dan jangan lupa untuk berikan dukungan kalian dengan subscribe channel ini. Terima kasih. Tokoh utama dalam film ini adalah seorang pembunuh bayaran bernama Renshaw. Pada adegan pembuka, dia memarkir mobilnya di depan rumah Hans Morris. Morris adalah presiden dari sebuah perusahaan mainan bernilai jutaan dolar dan target Renshaw selanjutnya. Dia berada di dalam ruangan toko dan melihat-lihat rak mainan hingga dia menemukan satu mainan. Dia mencari peri hijau. Dia membawa mainan tersebut ke ruang kerjanya dan berdiri di dekat jendela. Renshaw melihatnya dan bersiap-siap untuk melaksanakan rencananya. Ia mengisi senjatanya dan mengenakan masker wajah agar kamera tidak menangkap wajahnya. Kemudian untuk mengelabui penjaga keamanan di pintu masuk, ia menggunakan telepon sebagai umpan. Hitungan mundur dimulai di telepon. Penjaga itu panik dan bergegas keluar untuk membuangnya. Mengambil kesempatan itu, Renshaw menyerangnya dan menembak petugas itu hingga tewas. Peredam suara yang dipasang pada senjatanya meredam suara tembakan agar Morris tidak akan waspada. Setelah menonaktifkan kamera CCTV, dia dengan percaya diri melepas topengnya dan berjalan ke ruang kerja. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan satpam lain yang dengan mudah dia bunuh. Setelah itu, dia masuk ke ruangan dan membunuh Morris dengan 2 peluru di dadanya dan 1 di dahinya. Setelah memastikan bahwa dia sudah mati, Renshaw mengambil peri hijau tadi sebagai souvenir untuk dirinya sendiri. Dia juga melihat foto ibu Morris di atas meja dengan sebuah catatan yang tertulis di bagian bawahnya. Namun, Renshaw tidak terlalu memikirkannya dan pergi begitu saja. Dalam adegan berikutnya, dia berada di pesawat terbang untuk pulang ke rumah. Dia mengirim pesan pada kliennya tentang pembunuhan yang berhasil dilakukan dan menikmati perjalanan. Seorang penumpang yang duduk di sampingnya meminta permen karet kepadanya. Ketika dia membuka tasnya untuk mengambilkan permen karetnya, perempuan itu melihat peri mainan di dalamnya. Dia pikir sangat aneh ketika seorang pria dewasa membawa mainan anak-anak, tapi dia tidak menyuarakan pendapatnya. Ketika Renshaw mendarat di bandara, berita tentang pembunuhan Morris telah menyebar ke seluruh penjuru negeri. Dalam perjalanan keluar, dia juga melihat seorang anak perempuan membawa boneka di dalam tas ranselnya yang mirip dengan boneka yang dilihatnya di kamar Morris. Namun, dia sekali lagi tidak terlalu memikirkan hal itu, hingga sesuatu yang lebih aneh terjadi saat dia melihat sebuah mainan berwarna hijau di atas meja penerimaan gedung apartemennya. Mainan itu juga kebetulan berada di meja Morris pada saat kematiannya. Setelah kembali ke penthouse, Renshaw menyimpan peri hijau dengan aman di atas meja pajangan yang memiliki beberapa souvenir lain, seperti uang, pena, kacamata, dan sebagainya. Masing-masing dikumpulkan dari orang-orang yang telah dia bunuh. Renshaw kemudian tertidur di sofa setelah membalas sebuah email. Di tengah malam, dia terbangun oleh bel pintu. Dia merasa ada yang aneh dan memeriksa kamera pintu depan sebelum membuka pintu di luar. Terlihat resepsionis berdiri dengan sebuah kotak kecil. Dia hanya meletakkan kotak tersebut di lantai lalu berjalan pergi. Renshaw kemudian membawanya masuk dan dengan hati-hati meletakkannya di meja dapur. Catatan di kotak itu ditujukan kepadanya, tetapi tidak ada informasi tentang siapa pengirimnya. Namun, ada tanda tangan di bagian bawah yang terlihat sangat mirip dengan tanda tangan ibu Morris yang kita lihat di bingkai foto pada malam kematiannya. Renshaw mempertimbangkan apakah dia harus membuang kotak itu atau tidak. Tetapi, karena rasa ingin tahunya sangat besar, ia dengan hati-hati membuka bungkusnya dan menemukan sebuah kotak penuh dengan mainan. Kotak itu dikirim dari perusahaan bernama Walrus dan mengatakan bahwa ada kejutan bonus di dalamnya. Pada awalnya, Renshaw memeriksa kotak itu untuk melihat apakah itu jebakan atau bukan. Ketika ia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, ia membukanya dan melihat tentara-tentara plastik, senapan, dan beberapa tank. Ia mengambil salah satu mainan itu dan memeriksanya, tetapi sekali lagi dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Renshaw kemudian ingat dengan jelas bahwa kotak itu tidak berada di pinggir, jadi dia mendekat untuk memeriksanya. Betapa terkejutnya dia, tentara mainan dari dalam kotak itu hilang. Kemudian hal-hal aneh mulai terjadi di sekitar rumahnya. Tirai-tirai bergerak dengan sendirinya dan lampu-lampu mati secara tiba-tiba. Ketika memeriksa, Renshaw menyadari bahwa seseorang telah memotong kabel lampu. Dan di saat bersamaan, seorang tentara dari bawah meja menusuk jari-jari kakinya dengan senjata tajam. Jelaslah bagi Renshaw bahwa tentara-tentara mainan di dalam kotak itu kemungkinan adalah dalang di balik semua kejadian ini. Ketika dia membungkuk untuk memeriksa,
Mereka mulai menembaki. Meskipun peluru hanya sedikit melukainya, Renshaw mundur karena dia kaget dan takut. Tak lama kemudian mereka memukulnya dengan bahan peledak yang membakar celananya. Renshaw kemudian menyadari bahwa ini adalah benar-benar ulah para tentara kecil itu dan langsung lari ke kamar mandi untuk menyelamatkan diri. Lututnya terluka parah dan ada banyak peluru yang menancap di kulitnya yang meskipun tidak berbahaya namun tetap terasa sakit. Kemudian Renshaw menggunakan cermin tangan untuk mengecek apa yang terjadi di ruang tamu, dan betapa terkejutnya dia ketika melihat para tentara kecil itu menembaki bola-bola lampu ruangan rumahnya, membuatnya menjadi gelap. Ketika para tentara melihatnya, mereka segera menembakkan rudal ke arahnya dan memecahkan cermin. Dengan gelisah, Renshaw pergi ke kamarnya dari pintu lain dan mengambil senjata. Ia menggunakannya untuk mengancam mereka dan pergi ke dapur untuk mengeluarkan senapan dan menghujani para tentara dengan beberapa peluru. Renshaw menggunakan kesempatan ini untuk memindahkan bantal di sofa agar para tentara tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Ketika mereka tidak lagi bersuara, dia membalikkan seluruh sofa dan melihat mayat-mayat mereka bergelimpangan di bawahnya. Mereka yang masih hidup menolong yang lainnya dan membawa mereka ke dalam sebuah jeep. Renshaw melihat dengan kagum dan tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Ketika dia akhirnya menyadari bahwa mereka akan melarikan diri, Renshaw kemudian menginjak sebanyak mungkin para prajurit yang bisa dia injak. Beberapa prajurit lainnya terus menembaki Renshaw, tetapi ketika Renshaw menembak balik, getaran dari satu peluru membuat para tentara pingsan. Di saat semuanya reda, tiba-tiba saja 3 helikopter muncul dari dalam bawah meja dan meluncur ke arahnya. Mereka menyerangnya dengan peluru meriam, tetapi Renshaw berhasil menghindar. Namun, mereka mengalahkannya dengan menghujani banyak sekali rudal yang membuat Renshaw dengan cepat bergegas menuju kamar tidurnya dan mengunci diri di sana. Renshaw terlihat sangat kesakitan ketika melihat banyak luka dan memar di wajahnya. Dia juga mengoleskan alkohol dan membalut lukanya tanpa disadari. Secara tiba-tiba sebuah bola besar menghantam pintu kamar mandi dan melubangi pintu tersebut. Kemudian sebuah helikopter masuk ke dalam ruangan dan menyerangnya. Renshaw pun dengan cepat bertindak dan memasukkan helikopter tersebut ke dalam kloset. Ia kemudian menyiram mainan itu, tetapi para tentara menolak untuk menyerah. Akhirnya Renshaw pun menjatuhkan pengering rambut yang ada ke dalam air dan mereka akhirnya terbunuh. Renshaw kemudian memutuskan untuk menghabiskan sisa malam di kamar mandi. Dia juga menjahit luka di pahanya meskipun itu sangat menyakitkan. Beberapa jam kemudian, sebuah bayangan muncul dari bawah pintu. Seorang tentara dari luar meninggalkan catatan untuk Renshaw, memintanya untuk menyerah. Renshaw kagum dengan hal ini dan membalas pesan itu dengan menulis "Screw you" di atas kertas itu. Ketika ia berniat untuk mengembalikan kertas itu, ia menyadari bahwa itu adalah jebakan saat sekelompok tentara dengan sebuah tank yang sudah siap untuk menembaknya. Karena hal ini, pintu kamar mandi sekali lagi kembali berlubang. Untuk menyelamatkan nyawanya, Renshaw kemudian memanjat keluar jendela. Tetapi dia masih tidak bisa melarikan diri dari lantai 14 gedung. Ia kemudian berjalan dengan hati-hati ke arah balkon. Tepat di saat bersamaan, helikopter lainnya menyerangnya. Para prajurit hampir saja berhasil membuat Renshaw terjatuh. Namun, pada saat itu juga, Renshaw melepaskan satu tembakan yang membuat helikopter jatuh. Saat ia akhirnya kembali ke dalam apartemennya, ia melihat lebih banyak prajurit mengarahkan meriam ke arah jendela, menunggunya untuk kembali. Melihat hal ini, Renshaw kemudian memikirkan sebuah rencana. Dia berniat mengalihkan perhatian para tentara dengan menggunakan bebek karet di dalam kolam renang. Renshaw kemudian menyerang mereka dengan alat pemadam kebakaran dari sisi lain. Lalu terlihat ketika mereka mencoba melarikan diri, sekelompok tentara lain mengelilinginya dengan sebuah jeep sambil melepaskan tembakan berkali-kali. Renshaw pun menggunakan korek api dan semprotan untuk membuat pelontar api dan membakar para tentara itu hidup-hidup. Dia bahkan mengambil sebuah pisau dan memotong tubuh mereka menjadi beberapa bagian dan dengan penuh amarah. Akhirnya, setelah semua tentara itu tewas, Renshaw berbaring penuh kelegaan. Kemudian ia juga kembali memastikan bahwa para tentara benar-benar sudah mati. Ia menghitungnya dan mencocokkannya dengan nomor yang tertera di kotak. Ketika angkanya sesuai, ia akhirnya benar-benar merasa lega. Namun, ia lupa untuk mempertimbangkan kejutan bonus yang tertulis di belakang kotak mainan. Adegan pun berlanjut ketika dia berenang untuk bersantai.
Tiba-tiba saja seseorang memotong pergelangan tangannya dari dalam air. Dia pun langsung keluar dan melihat luka yang harus segera dijahitnya. Dia menggunakan jarum dan benang untuk menjahit lukanya sebaik mungkin. Kemudian dia memutuskan untuk meninggalkan penthouse agar para tentara yang tersisa tidak menyerangnya lagi. Namun, ketika dia berada di dalam lift, tiba-tiba lampu terpadam dan panel tombol lift pun rusak, sehingga Renshou tidak dapat membuka pintu lift itu. Dia pun menggunakan senter untuk melihat sekelilingnya, namun dia tidak melihat siapapun. Akan tetapi, ketika panel lampu tombol lift berkedip, dia akhirnya melihat satu sosok mainan komando di dalamnya. Mainan tersebut berlari keluar dari lift melalui panel-panel langit lift. Ketika Renshou mengikutinya dari belakang, dia menyadari bahwa lift itu macet dan dia tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Dia pun melompat ke atas lift lainnya. Dia kemudian juga melepas panel langit-langit lift itu dan masuk ke dalamnya. Ketika dirinya bahagia karena merasa aman, seketika itu juga kebahagiaannya tidak bertahan lama ketika dia menyadari bahwa mainan tersebut telah mengikutinya ke dalam. Mainan itu kemudian menggunakan pisaunya untuk menusuk Renshou berulang kali. Tetapi karena perbedaan ukuran, efeknya tidak berarti apa-apa untuk Renshou. Dia pun kemudian menangkap mainan itu dan menempatkannya di antara pintu lift yang kemudian menghancurkan kepalanya. Di sini akhirnya Renshou pun tersenyum pada tubuh mainan yang tidak berkepala itu. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa mainan itu telah dipasangi bahan peledak dan seketika itu juga bom meledak dan membunuhnya. Kita kemudian melihat stiker yang ditempelkan pada kotak mainan yang mengatakan bahwa kotak itu juga berisi seorang komando dan senjata termonuklir sebagai hadiah bonus. Di tempat lain, peri mainan yang dicuri bergerak sendiri dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu menikmatinya, silahkan tinggalkan komentar dan subscribe untuk rekap film setiap hari. Sampai jumpa dan sehat selalu.